Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sekarang. Salat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak, di mana pada hari itu tidak ada syafaat kecuali dari beliau atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umat yang diakui oleh beliau. Anak-anakku semua, di sini izinkan Pak membahas terkait tema romantisme di dalam akhirat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14 dan 15, di ayat ke-14 itu Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang contoh-contoh kenikmatan di dunia, walaupun itu bentuknya simbolik, tidak sedetail semua hal, tapi dia mewakili beberapa contoh kenikmatan dunia. Dan kita mencintai itu. Hubus syahwat minan nisa, kita mencintai pasangan kita, atau seorang laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai lelaki, mencintai lawan jenis. Dan ini yang paling pertama disebut oleh Allah, karena Allah tahu banget ini yang paling sering kita bahas, terutama buat jomblo. Apalagi buat pelajar jomblo, kan bahasan yang paling menarik itu adalah masalah love, masalah perasaan, masalah cinta, masalah hubungan. Bahkan mungkin kalau anak-anakku duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, itu mungkin ngobrolin masalah perasaan sampai 80-90%. 10%-nya mungkin ngobrol masalah lain. Dan kadang-kadang kalau lagi curhat, kalau lagi chat tentang masalah hubungan, masalah perasaan, itu bisa semalaman bahkan sampai menjelang subuh. Kuat begitu ya. Kenapa bisa kuat begitu, Pak? Karena ada hubus syahwat. Ada rasa gairah yang luar biasa terhadap lawan jenis. Walaupun belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi pasangan yang sah dan halal, sehingga itu menjadi suatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita anak-anak. Makanya Allah disebutkan di awal, zuyyina linnas, dirasa indah oleh manusia. Hubus syahwat minan nisa, rasa cintanya kepada orang lain, lawan jenis. Ini juga yang kita rasakan selama ini kan anak-anak. Ini juga yang menggairahkan kita untuk kita bincangkan selama ini kan. Bahkan bukan hanya untuk para jomblo anak-anak, bukan hanya pelajar jomblo, yang sudah nikah pun masih senang membicarakan ini, masih sangat menikmati masalah ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, itu sangat manusiawi. Tetapi Allah pengen ngasih tahu kepada kita anak-anak bahwa itulah dunia. Kita mencintai lawan jenis, iya. Tapi apakah akhirat gak ada yang kayak gitu? Apakah akhirat gak ada yang seperti itu, Pak? Ada. Bahkan lebih baik, kata Allah. Di ayat ke-15 kata Allah, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Mau gak aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu? Kata Allah. Di sini Allah ingin ngasih tahu bahwa ternyata di akhirat masalah percintaan, masalah hubungan itu lebih menarik daripada di dunia. Kenapa Allah bilang cinta di akhirat itu lebih baik, lebih menarik, lebih romantis daripada di dunia, Pak? Sehingga kalau anak-anakku yang senang dengan tema-tema cinta, harusnya kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Karena cinta di akhirat itu lebih keren, lebih romantis, lebih segala-galanya daripada cinta di dunia. Kenapa kok cinta di akhirat lebih keren, lebih romantis, lebih menarik, lebih baik, Pak? Banyak jawabannya anak-anakku. Yang pertama, karena cinta di sana itu adalah cinta sejati, ya. Jadi anak-anakku, cinta di dunia ini masih banyak modus, masih banyak maunya, ya. Misalnya kita masih penuh dengan transaksi lah. Kita memberikan sesuatu terhadap orang yang kita cintai dan kita mengharapkan sesuatu pula. Cinta di dunia ini mudah berubah perasaan. Ya, jadi perasaan orang itu mudah sekali berubah.
Tapi di akhirat cinta itu sejati. Kenapa dibilang cinta sejati, Pak? Satu, di dalam hati pasangan kita di akhirat kelak tidak ada nama lain selain nama kita. Jadi di akhirat pasangan kita nggak punya perasaan secuil pun kepada orang lain. Tidak seperti di dunia ada cemburu, ada baper, ya. Di akhirat kagum aja enggak. Nah, kadang kan kalau di dunia pasangan kita atau orang yang kita cintai, anak-anak masih suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain, ya. Itulah dunia. Itu kata Allah, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu, kata Allah. Cinta yang lebih baik daripada cinta dunia, cinta di akhirat. Dan kita akan memiliki cinta di akhirat itu, insya Allah. Kita akan punya hubungan cinta di akhirat. Dengan siapa, Pak? Dengan pasangan halal kita. Dengan siapa kita akan berpasangan di akhirat? Dengan pasangan di dunia yang solih solihah. Tetapi Allah akan perbaiki perasaan mereka nanti di akhirat. Ya, akan diperbaiki perasaannya oleh Allah. Jadi nggak terganggu lagi, ya. Dan cintanya itu abadi. Romantismenya itu abadi, ya, selamanya. Sifatnya itu cintanya menyenangkan banget, ya. Kita itu di akhirat nggak pernah bertengkar dengan pasangan kita, dengan orang yang kita cintai. Tapi walaupun nggak pernah bertengkar, kita juga nggak pernah bosan anak-anak dengan pasangan kita, ya. Kalau di dunia kan kadang-kadang kalau kita nggak bertengkar dengan orang yang kita cintai, hubungannya jadi membosankan, ya. Jadi kadang pertengkaran itu menjadi cara kita untuk menyegarkan hubungan, kadang-kadang, ya, di dunia seperti itu, ya. Tetapi ketika di akhirat itu tidak ada, anak-anak, ya, tidak ada. Di akhirat tidak akan pernah bertengkar dengan pasangan kita, dengan orang yang kita cintai, tapi juga nggak akan bosan, ya. Bertengkar enggak, ribut enggak, bete enggak, ya. Apalagi baper-baper juga nggak ada, dan bosan juga enggak, anak-anakku. Luar biasanya cinta di akhirat. Terus apa yang kita rasakan, Pak? Seperti cinta saat anak-anakku baru pertama kali mencintai, ya. Rasakan, ingat-ingat. Seperti cinta ketika pertama kali memandang orang yang kita cintai, baru pertama kali mencintai. Seperti itu selamanya, ya. Kayak baru kenal, ya, kayak baru pandangan pertama. Seperti itu selamanya, sepanjang masa. Nggak ada rasa cemburu, lagi cemburu dengan bidadari. Nggak ada. Allah cabut semua perasaan yang mengganggu di hati kita. Jadi cemburu, iri, dengki, marah, baper, semua dicabut oleh Allah, ya. Kalau meninggal sebelum menikah bagaimana, Pak? Nanti nikahnya di akhirat. Nikahnya di akhirat, anak-anak. Karena di akhirat itu nggak ada jomblo, ya. Ini perlu digarisbawahi. Di akhirat tidak ada jomblo, nggak ada yang namanya jomblo. Di surga itu nggak ada jomblo. Di surga itu semua orang berpasang-pasangan. Jadi nggak ada yang baperan, ya, nggak ada yang diam sendiri, nggak ada yang mojok karena dia nggak ketemu pasangannya, nggak ada yang sampai usia lanjut masih dibully gara-gara sendiri, sementara teman-temannya, geng-gengnya, kelompoknya sudah punya pasangan. Ya, jadi itu semua dicabut, semua perasaan yang tidak menyenangkan itu oleh Allah. Intinya, apapun kesenangan yang kita dapatkan di dunia, mau itu masalah hubungan dengan percintaan, ya, masalah punya keturunan, wal banin, masalah rumah, wal qanatiril muqantarah, masalah perhiasan, minadz zahabi wal fiddah, atau masalah kendaraan, wal khailil musawwamah, atau masalah peliharaan, wal an'am wal harth, atau masalah kebun, ladang, kerjaan, profesi, karir, ya, pelajaran, dan semuanya. Semua mata'ul hayatid dunya, semua mata'ul hayatid dunya, kata Allah, semua kesenangan di dunia itu nggak ada apa-apanya, anak-anak, ya, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Itu yang Allah ingin, itu yang Allah pengen sampaikan di ayat 14 dan 15 Quran surat Ali Imran. Allah lagi ngajarin kita, anak-anak, ya, tentang belajar mencintai akhirat, karena akhirat memang lebih baik. Semua yang kita nikmati di dunia itu ada dan lebih baik. Semuanya, ya, semuanya, semua yang baik-baik, yang menyenangkan yang kita nikmati di dunia itu semuanya ada di akhirat dan lebih baik, ya. Terus apa sih, anak-anak, yang paling kita sukai dari kehidupan di dunia? Ya, coba Pak tanya, apa yang paling kita sukai dari kehidupan di dunia? Ya, kayak tadi, Pak, jawabannya
Oh cinta Pak, itu yang membuat saya happy Pak. Itu yang membuat saya bergairah. Itu yang membuat saya berkorban Pak. Itu yang membuat saya senyum-senyum sendiri. Itu yang membuat saya berbunga-bunga Pak. Ya, cinta Pak jawabnya. Itulah yang paling indah di dunia. Itu yang paling saya sukai di dunia, yaitu perasaan cinta terhadap pasangan atau lawan jenis ya. Maka di akhirat itu juga ada anak-anakku, bahkan lebih baik, lebih kekal, lebih romantis, lebih keren ya, lebih banyak kenangan, lebih banyak cerita-cerita indah, adegan-adegan indah ya. Apa sih yang paling indah dari hubungan cinta sekarang Pak tanya ya? Kalau tadi yang paling disuka adalah cinta di dunia. Sekarang apa yang paling indah dari hubungan cinta? Apa? Anak-anakku pengen apa? Bisa jalan-jalan bareng dengan orang yang dicintai, ke Surya Sabah, ke Sipi. Bisa chat-chat bareng, dibagi perhatian. Misalnya jalan-jalan ya. Nah, kalau kita di dunia, kita mau jalan-jalan ke Surya, ke Sipi misalnya, modalnya besar, perlu uang anak-anakku. Sehingga kita paling bisa merencanakan itu yang terbatas kan. Misalnya cukup di sekitar KK misalnya ya, tadi ke Sipi, ke Surya, ke Wanbi ya. Kalau yang punya uang lebih keluar kota lah ya, misalnya ke Kundasan atau ke mana misalnya Sempurna ya, atau ke Labuan ya. Tapi misalnya yang punya uang lebih lagi mungkin sampai ke luar negeri. Tapi sampai sejauh apa sih anak-anakku ke luar negeri ya? Misalnya baru bayar resit makanan sekali makan 300 ringgit. Sudah pusing ya, udah kepikiran, kepala kita udah pusing. Makan berdua dengan pasangan, dengan orang yang kita cintai, keluar resit 300 ringgit. Waduh, sekali makan 300 ringgit. Kepikiran. Itulah dunia ya. Jadi dunia itu terbatas anak-anak ya. Dunia itu terbatas. Sementara di akhirat kerjaan mereka memang jalan-jalan. Nanti kalau kita di akhirat kerjaan kita memang jalan-jalan anak-anak ya. Kerjaan kita memang menikmati hidup ya. Udah nggak perlu lagi kerja, nggak perlu lagi belajar ya. Setiap hari bisa jalan-jalan. Kemana sih jalan-jalannya kalau di akhirat? Kalau di dunia yang kecil aja, seperti bumi ini kecil banget, lebih kecil daripada setitik debu. Ya, ini perhatikan baik-baik anak-anakku, lebih kecil daripada setitik debu. Jika dibandingkan dengan di akhirat, itu saja kita bisa jalan ke banyak tempat ya di dunia, dan gak ada habisnya. Apalagi di akhirat ya. Perbandingannya tadi ya, dunia ini lebih kecil daripada setitik debu yang ada di akhirat ya. Akhirat itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit dan bumi itu kalau disatuin dibandingkan akhirat, bumi ini cuma satu debu luasnya ya, seperti ibarat debu. Nah, akhirat itu kerajaan yang sangat luas, dan itu milik kita sendiri. Bahkan orang yang terakhir kali masuk surga, nah izinkan Pak cerita sedikit tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Ini ada hadisnya, hadis orang yang terakhir kali masuk surga. Siapa Pak orang yang terakhir kali masuk surga? Yaitu orang yang beriman tapi banyak dosa ya, nggak pernah sholat, dia berzina, dia membunuh, sehingga dia paling lama di neraka. Entah berapa ratus atau ribu tahun dia di neraka sampai habis dosa-dosanya, dibakar di neraka. Tapi kemudian tersisa satu kebaikan. Apa kebaikan dia Pak? La ilaha illallah di dalam hati. Tapi gak pernah beramal anak-anak. Cuma la ilaha illallah saja di hatinya. Maka dia dikeluarkan dari api neraka dengan semua bekas siksaan di tubuhnya. Lalu dia masuk ke dalam surga. Tahu gak seberapa luas surga dia? Seberapa luas surga orang ya, yang terakhir masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang itu. Kita bukan orang itu anak-anak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang awal-awal masuk surga dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi orang yang terakhir kali masuk surga, artinya di belakang dia udah nggak ada lagi orang, udah nggak ada lagi yang masuk surga. Ini yang paling last, paling akhir. Ya, semuanya setelah itu kekal di neraka selama-lamanya. Tahu nggak seberapa luas surga dia dengan iman, hanya ada iman di dalam hati tadi. Dia diberikan oleh Allah kerajaan seluas 10 kali kerajaan di bumi. Ya, perhatikan, orang yang terakhir kali masuk surga diberikan oleh Allah kerajaan seluas 10 kali kerajaan di bumi. Ya, di dunia ini nggak ada orang yang punya kerajaan satu bumi full. Ya, ada nggak yang punya kerajaan satu bumi full anak-anak? Seluas apa sih kerajaan yang pernah ada di muka bumi? Kalau sedikit ya, Pak Guru bercerita tentang sejarah. Dulu ada namanya kerajaan Babilonia. Itu cuma setengah bumi, menguasai setengah bumi anak-anakku.
kemudian ada Inggris Raya, itu hanya menguasai setengah bumi juga. Mongol dengan Genghis Khan-nya hanya sepertiga bumi. Khilafah Islamnya hampir menguasai setengah bumi. Jadi Pak belum pernah mendengar ada raja yang menguasai seluruh bumi full. Ya tidak pernah ada. Nah sekarang tengoklah raja-raja sekarang anak-anak, kalau anak-anak searching di Google bisa dilihat ya, Raja Uni Emirat Arab, Raja Qatar, Raja Kuwait ya, bahkan raja-raja di Eropa, Ratu Inggris. Tengok kerajaannya. Itu kerajaan Ratu Inggris. Bandingkan dengan kerajaan orang yang terakhir kali masuk surga ya, 10 kali kerajaan di bumi. Bandingkan anak-anakku ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya ya, misalnya kembali lagi tadi ada yang nanya, jalan-jalan kemana Pak? Ya maka kita harus belajar tentang surga ya. Apa itu surga ya? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at ya. Surga itu yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah didengar oleh telinga ya. Wala khatarat fi qalbi bashar ya. Juga gak pernah terbersit dalam perasaan jiwa manusia. Itulah surga, indahnya surga. Dilihat mata tidak pernah ya. Didengar telinga tidak pernah, bahkan terbersit ya, terbayang di jiwa manusia juga tidak pernah. Jadi kalau mau dibilang hal yang paling indah dari cinta itu adalah jalan-jalan anak-anak, kita nggak akan kekurangan tempat yang indah untuk jalan-jalan di akhirat ya. Mau kemana, ke Korea kemana, itu terbatas di dunia, terbatas uang, terbatas waktu, terbatas tempat ya. Tapi di akhirat semua tempat bisa kita jelajahi ya. Jadi sabar ya anak-anakku, semuanya sabar. Buat para pelajar yang mulai tumbuh bibit-bibit cintanya dalam hati, sabar ya, sabar. Yang sudah ingin merasakan nikmatnya saling memperhatikan dengan lawan jenis, nikmatnya bertukar perhatian ya, nikmatnya bertukar perasaan, berbagi mimpi, setia berjanji sehidup semati, Pak pesankan untuk sabar. Sabar ya. Tetaplah fokus untuk belajar. Itu cuma urusan dunia, cuma janji belaka. Jangan terlalu kecewa karena tidak bisa menjalani hidup seperti di film-film Korea, karena itu juga tidak nyata. Bersabarlah dengan perasaan dan hatimu anak-anakku, dengan cintamu. Bersabarlah, karena kelak orang yang bersabar menjaga harga dirinya karena taat terhadap Allah, takut akan siksa Allah, kelak orang-orang itu akan menikmati kehidupan yang lebih romantis di akhirat selama-lamanya ya. Jadi masih bisa nggak Pak nanti kita pengajian bareng misalnya ya, taklim bareng? Bisa, bukan dengan Pak pengajiannya nanti ya, pengajiannya nanti bisa dengan Rasul di akhirat ya. Untuk itu makanya anak-anak yuk, siapa yang pengen jumpa Rasul, maka kita harus banyak-banyak sholawat, karena yang pengen jumpa dengan Rasul itu banyak, bukan cuma kita. Bahkan nabi-nabi pengen jumpa dengan Rasul. Bukan cuma nabi-nabi dan umat-umat terdahulu semuanya juga pengen bertemu dengan Rasul ya. Jadi bagaimanalah kita bisa jumpa dengan Rasul Pak? Nah tadi yang Pak sampaikan, kita bisa jumpa Rasul dengan cara kita perbanyak sholawat anak-anak ya. Perbanyaklah bersolawat. Selain memperbanyak bersolawat, yang berikutnya adalah kita harus memperjuangkan warisan Nabi. Apa warisan dari Nabi? Apa warisan dari Rasul? Yaitu agama Allah. Semakin kita berjuang meneruskan warisan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah, kemudian kita banyak sholawat, insya Allah semakin besar kesempatan kita untuk sering bertemu dengan Rasul ya. Seperti itu. Apalagi kalau kita sampai bisa menyantuni anak yatim, anak-anakku ya, memberikan makan mereka, membelai mereka ya, makan bareng dengan anak yatim, ngajarin mereka ngaji ya, ngajarin mereka hidup agar hidupnya lebih baik ya, dengan anak yatim. Karena Rasul berkata, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari yang saling berdekatan. Perhatikan jari kalian yang saling berdekatan. Itulah ibarat Rasul dengan orang yang menyantuni anak yatim ya. Sehingga nanti kita bisa jalan-jalan, bisa ikut majelis dengan Rasulullah SAW ya. Jadi anak-anakku, maukah kenikmatan akhirat yang begitu luar biasanya, yang begitu luar biasanya cinta, romantisme di akhirat yang sejati, kekal abadi? Masih relakah anak-anakku tukar semua kenikmatan itu dengan kenikmatan cinta sesaat di dunia yang serba terbatas ya? Dengan berpacaran,
mendekatkan diri kepada zina dan hal-hal lain yang tidak diridhoi oleh Allah. Hai kalian yang saat ini, anak-anakku, masih menjaga hati, menjaga perasaan, setia dengan status kalian sebagai jomblo, single lillah ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Pak juga mendoakan kalian, semoga Allah membalas semua usaha kalian untuk menjaga hati kalian, untuk tetap menjaga harga diri kalian, dengan nanti kelak kalian dipertemukan dengan pasangan terbaik kalian di dunia, pasangan solih-solihah kalian di dunia, yang kelak juga akan menjadi pasangan sejati kalian di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini, anak-anak. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan datangnya dari keterbatasan ilmu Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.